warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai perbandingan dari sistem akuntansi internasional dari negara Indonesia dan negara Amerika Serikat. Berikut adalah nama dan foto kami. Penerapan akuntansi. Akuntansi diperkenalkan pertama kali di Italia pada abad 14 dan 15. Dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping atau sistem pembukuan berpasangan yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sistem akuntansi itu sendiri merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis. Setiap negara pasti memiliki standar maupun sistem akuntansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan falsafah di masing-masing negara, seperti kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan di masing-masing negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Wahyuningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi Indonesia. Berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor di atas permintaan pemerintah. Komisi Prinsip Akuntansi atau KPA merumuskan standar akuntansi untuk disahkan oleh Pengawas Pusat Ikatan Indonesia atau IAI sebagai standar akuntansi keuangan dan berfungsi untuk menyesuaikan dan menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi di Indonesia saat ini mengacu pada US atau GAAP, namun dalam beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya sebagian. Pelaporan laporan keuangan berikut ini. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan yang berupa laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ralita Apriani Pratiwi ingin menjelaskan tentang standar akuntansi berkembang menjadi 4 pilar yang disusun dengan mengikuti perkembangan dunia usaha. 4 pilar dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang pertama, pernyataan standar akuntansi keuangan adalah standar akuntansi keuangan yang diterapkan IAI pada tahun 2012. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis memiliki akuntabilitas publik. Pernyataan standar akuntansi keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntansi publik. Digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya tujuan umum pengguna eksternal. Standar akuntansi keuangan tidak meliputi laporan laba rugi komprehensif, penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan properti investasi hanya menggunakan harga perolehan. Tidak ada pilihan menggunakan nilai wajar, serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak. Tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan.
Standar akuntansi pemerintah (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keempat, PSAK Syariah yang merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga kebijakan syariah seperti Bank Syariah, Pegadaian Syariah, Badan Zakat, dan sebagainya. Standar akuntansi ini dibuat berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijaroh, dan istisna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuntansi di Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Swasta atau Badan Standar Akuntansi Keuangan Financial Accounting Standard Board (FSAB). Namun, sebuah lembaga pemerintah, Komisi Pengawas Pasar Modal atau Securities Exchange Commission (SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standarnya sendiri. Hingga tahun 2002, Institut Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat dan badan sektor swasta lainnya menetapkan standar auditing. Pada tahun itu, Badan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik didirikan dengan kekuasaan yang luas untuk mengatur audit dan auditor perusahaan publik. Nah, sistem akuntansi di Amerika Serikat sendiri bersifat common law dan diatur oleh sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan Financial Accounting Standard Board atau FASB. Namun untuk kewenangannya sendiri di bawah SEC, Securities and Exchange Commission. SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan perusahaan publik, akan tetapi bergantung pada sektor swasta dalam penerapan standarisasi tersebut. FASB sendiri dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember tahun 2006 telah mengeluarkan laporan standar akuntansi keuangan 158 atau yang disebut 158 Statement of Financial Accounting Standard atau SFASS yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para investor baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengambil kredit, investasi, dan lain sebagainya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan, dengan komponen utama dari GAAP ini adalah SFASS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Kana. Di Amerika Serikat terdapat 8 tipe komponen laporan keuangan, yaitu laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 tahun sampai 10 tahun, dan data triwulan terpilih. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib, dan laporan keuangan Amerika Serikat yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen secara singkat. GAAP atau Generally Accepted Accounting Principles berdasarkan pada presentasi kepemilikan 50%.